Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dina Andini SMM. Saya merupakan dosen program studi manajemen perusahaan pada kampus Politeknik Tribuna Tasikmalaya. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang 1. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dan dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yaitu pengantar akuntansi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang sifat dasar perusahaan dan akuntansi, laporan keuangan menggunakan akun untuk mencatat transaksi, akun raca, proses penyesuaian, akun kas, menyelesaikan siklus akuntansi, layak jurnal penyesuaian, sistem akuntansi, proses penyesuaian akuntansi untuk perusahaan dagang, membuat dan posting layak jurnal penutup, laporan arus kas, ilustrasi, siklus akuntansi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami proses pencatatan akuntansi untuk perusahaan jasa, yang kedua, memahami proses pencatatan akuntansi untuk perusahaan dagang, kemudian yang ketiga, memahami teknik pencatatan, penggolongan, dan prosedur akuntansi untuk perkiraan raca. Materi di mata kuliah pengantar akuntansi yaitu yang pertama adalah persamaan akuntansi, yang kedua laporan keuangan dan rekening buku besar, yang ketiga jurnal umum, yang keempat adalah posting jurnal umum, yang kelima adalah penyesuaian pembukuan, yang keenam adalah neraca lajur, yang ketujuh adalah laporan keuangan, yang kedelapan jurnal penutup, jurnal penyesuaian kembali dan koreksi kesalahan, kemudian yang kesembilan akuntansi perusahaan dagang, yang 10 adalah metode penentuan persediaan, yang ke-11 siklus akuntansi, yang ke-12 jurnal khusus, yang ke-13 adalah buku besar pembantu, yang ke-14 latihan siklus akuntansi. Kemudian dalam metode pembelajaran ini, yang pertama yaitu ceramah, yang kedua presentasi, kemudian yang ketiga adalah case method dan problem based learning. Berikut ini adalah proses pembelajaran pada pertemuan pertama mengenai persamaan dasar akuntansi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kuliah ini dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, sebelum kuliah ini dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Asifa Putri, Hadir. Fadel, Hadir Bu. Nafiska, Hadir. Putri, Hadir. Risa, Hadir. Viva, Hadir. Sakit. sakit, Aan, Hadir. Anju, Hadir. Gea, Hadir. Hamdan, Hadir. Harka, Hadir. Henry,
Hilman, Hadir. Hilmi, Hadir. Ilyas, Hadir. Intan, Irwan, izin, Naufal, hadir, Reva, hadir, Sherly, Siti Topia, hadir, Wanda, hadir, Gani, Yes, hadir. Hilmi, hadir, Langit, hadir, Muhammad Iksan, Najwan, Ridho. Hadir. Hari ini kita akan mata kuliah mengenai pengantar akuntansi, yaitu pertemuan berlaku persamaan dasar akuntansi. Nah, berikut adalah kontrak perkuliahan ya. Jadi yang pertama, setiap mahasiswa wajib untuk mengikuti perkuliahan. Yang kedua, menjaga adab dan etika. Yang ketiga, berpakaian sopan dan sesuai aturan kampus. Yang keempat, tugas dikumpulkan tepat waktu. Kemudian yang kelima, teknis perkuliahan, ceramah, presentasi, diskusi, dan studi kasus. Ini adalah penilaian, unsur penilaian akhir, yaitu ada nilai ujian tengah semester UTS 30%, kemudian untuk UAS 30%, nilai tugas 20%, kemudian ada kuis 20%. Kalau nilai tugas itu berdasarkan dari nilai kehadiran dan juga nilai tugas. Berikut adalah indikator, yaitu ada arti akuntansi, tujuan akuntansi, peranan akuntansi dalam perusahaan, kemudian ada konsep biaya, transaksi bisnis, dan kesamaan akuntansi, kemudian laporan keuangan, analisis dan interpretasi laporan keuangan. Ya, langsung saja. Berikutnya adalah arti dari akuntansi. Akuntansi sering juga disebut sebagai the language of business atau bahasa perusahaan atau bahasa bisnis. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai percakapan untuk mencatat, mengelompokkan, kemudian mengisahkan transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dan untuk menafsirkan akibat-akibatnya terhadap perusahaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, boleh. Kalau dalam perusahaan, ada perusahaan apa saja? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Dalam akuntansi untuk perusahaan itu ada tiga, yaitu ada perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, dan perusahaan dagang. Ya, langsung saja kita lanjut lagi untuk pematerinya. Yang pertama adalah mencatat. Jadi mengumpulkan secara sistematis semua surat-surat atau bukti-bukti transaksi ke dalam jurnal. Kemudian ada mengelompokkan, yaitu menggolongkan transaksi keuangan yang bermacam-macam ke dalam kelompok-kelompok transaksi. Kemudian yang ketiga adalah mengisahkan, yaitu meringkas semua pos yang ada dalam perusahaan dengan cara sistematis sehingga memudahkan penyajian laporan, yaitu ke dalam laporan keuangan. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi mengenai laporan keuangan? Saya, Bu, izin bertanya. Ya, boleh, silakan. Kalau laporan akuntansi itu ada apa aja? Oke, terima kasih ya, pertanyaannya ini sangat bagus sekali ya. Oke, barangkali ada teman-teman yang mau coba untuk menjawab dari pertanyaan jawaban. Silakan, Putri. Bisa? Mengenai laporan keuangan? Bisa? Apa saja? Ini boleh disebutkan. ada neraca, laporan rugi laba, dan juga laporan perubahan modal. Ya, oke. Terima kasih ya Lisa jawabannya. Nah, jadi untuk laporan keuangannya ada neraca, laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal. Kemudian yang selanjutnya adalah menafsirkan, yaitu menganalisa arti dari bermacam-macam laporan sehingga dapat diambil kesimpulan tertentu atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada tujuan akuntansi. Untuk tujuan akuntansi ini secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan akuntansi adalah untuk menjadikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Nah, di sini ada yang tahu nggak pihak-pihak yang berkepentingan dalam akuntansi itu apa saja? Siapa saja? Oh, ya, boleh. Siapa angkat tangan dulu? Pemilik perusahaan. Terus apa lagi? Manajemen. Terus? Kalau pemilik perusahaan
perusahaan untuk laporan akuntansi ini membutuhkannya untuk apa? Mengetahui perkembangan perusahaannya. Terus Menilai hasil-hasil masa lalu untuk petunjuk di masa yang akan datang. terus selanjutnya Ingin mengetahui data keuntungan dari modal yang ditanamkan dalam perusahaan. ya. Kemudian untuk manajemen, yaitu orang-orang yang dibebani tanggung jawab untuk mengelola Perusahaan. membutuhkan laporan akuntansi untuk apa saja? Untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagian organisasi. Terus Memberikan pelayanan dalam pengembangan perusahaan dalam perusahaan. kemudian Membantu memecahkan masalah likuiditas, stabilitas, dan rentabilitas. lanjut selanjutnya. Memberikan gambaran perencanaan masa yang akan datang atau budget. Oke, terima kasih ya semuanya. Dan selanjutnya ada pihak kreditur, yaitu ingin mengetahui sampai seberapa jauh tingkat keamanan kredit, yaitu pinjaman yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut. Terus selanjutnya ada pemerintah membutuhkan laporan keuangan untuk apa? Instansi perpajakan, pengawasan pelaksanaan pemberian upah, data statistik untuk menentukan usia karyawan. Nah, selanjutnya ada buruh atau karyawan. Karyawan juga menaruh perhatian terhadap kestabilan finansial dan hasil operasi perusahaan tempat mereka bekerja. Dan melalui sertifikat buruh mereka berhak untuk menuntut Tingkat upah yang layak bonus gaji yang menjadi haknya dan lain-lain. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang ibu yang bertanya ya. Ya. Ibu ingin bertanya kepada Dani. Ini untuk pengertian akuntansi bisa dijelaskan? Pengertian akuntansi itu adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dan mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima dari umum, dan seorang akuntansi diharapkan cakap dalam mengawasi dan mengatur pekerjaan, pemegang buku dan mencatat, mengelompokkan, menyajikan dan mentafsirkan informasi. Seperti itu. Oke, terima kasih Dani. Aplaus dulu buat Dani. Maaf ya, untuk selanjutnya ada macam-macam akuntan. Di sini ada akuntan swasta, yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan. kemudian baik perusahaan yang kemudian ada akuntan pabrik, yaitu yang memberikan jasa profesinya kepada masyarakat. Selanjutnya ada bidang-bidang akuntansi. Silakan barangkali ada yang mau menjelaskan mengenai bidang-bidang akuntansi. Hai. Ya, boleh. Yang pertama ada akuntansi keuangan, yaitu penyusunan laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pemakainya. Nah, yang kedua ada akuntansi biaya, yaitu mencatat biaya-biaya yang telah terjadi, pengawasan biaya dan analisa biaya. Yang ketiga ada auditing, yaitu pemeriksaan akuntansi dalam hal kelayakan laporan keuangan. Yang keempat ada akuntansi manajemen, yaitu mengkhususkan atau mempelajari bagaimana atau cara memberikan informasi-informasi yang berguna bagi pimpinan perusahaan. Yang kelima ada akuntansi perpajakan, yaitu penerapan aturan-aturan perpajakan ke dalam catatan akuntansi untuk menentukan besarnya pajak. Yang keenam ada akuntansi anggaran atau budget, yaitu akuntansi yang khusus dalam perhitungan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan pada periode tertentu. Yang terakhir ada akuntansi pemerintahan, yaitu akuntansi yang mencatat transaksi yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan dan lainnya. Oke, terima kasih ya. Langsung dong buat Ayah. Nah, dan itu ada bidang akuntansi yang sudah tadi dijelaskan oleh Ayah. Ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen perpajakan, anggaran, dan lain-lain. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, ini untuk materi selanjutnya yaitu ada persamaan akuntansi. Nah, untuk dasar
akuntansi ini ada yang pertama adalah unsur dasar dari posisi keuangan, yaitu neraca. Silakan barangkali ada yang mencoba untuk menjelaskan mengenai unsur dari neraca ini apa saja. Yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan dan yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Yang kedua ada hutang, yaitu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain karena telah menikmati suatu prestasi dari pihak yang bersangkutan. Yang terakhir ada modal, yaitu hak pemilik atas harta kekayaan bersih dalam perusahaan. Dan perlu diketahui bahwa harta perusahaan dapat terdiri dari bermacam-macam, antara lain uang kas, peralatan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan, gedung dan tanah dan lain-lain. Oke, terima kasih Dido yang sudah menjelaskan mengenai unsur dari laporan neraca. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup. Ya, dulu dong Mbak Dino. Nah, selanjutnya ya, ini adalah persamaan akuntansi, yaitu jika kita mengaitkan ketiga unsur tadi dari posisi keuangan tersebut di atas, yaitu ada apa aja? Kemudian mari kita akan mengangkat dapat membuat dari persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansi itu jika seluruh harta perusahaan dibiayai dari harta pemiliknya, maka akan mendapatkan persamaan akuntansi. Yaitu dengan modal kapital. Kemudian jika sebagian harta perusahaan dibiayai dengan harta pihak lain, maka kita akan menghasilkan persamaan akuntansinya, yaitu Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari contoh dari soal perusahaan apa ini? Jasa. Kira-kira ini maksudnya perusahaan jasa dagang atau jasa? Pengusaha laundry Sejahtera, yaitu Nona Nurlina selama 2 bulan Januari 2022 melakukan transaksi, yaitu apa? Meminta uang sebesar Kemudian yang kedua membeli dengan Alat tulis materi info dan lain-lain sebesar 500.000. Kemudian yang ketiga Membeli peralatan yang seperti dan sertifikasi secara kredit 20 juta dari toko murah. Menerima jasa selama bulan Januari sebesar 55.600.000. selanjutnya Membayar sewa ruangan bulan Januari sebesar 3 juta. Membayar gaji pegawai sebesar 6.250.000. Membayar sebagian hutang kepada toko murah sebesar 10 juta. Selama bulan Januari siswa berkurang sebesar 400.000. kemudian yang I Diambil untuk keperluan sendiri sebesar 4 juta. Nah, untuk pertanyaannya itu adalah buatlah persamaan Akuntansi. Oke, barangkali ada yang mau mencoba untuk soal ini. Yang pertama, transaksi pertama dulu. Nona Nurlina meminta uang sebesar 75 juta untuk melalui pengumpulan. Berarti kalau di input ke persamaan akuntansi bagaimana? Kalian mau siapa? 75. Sally? Tapi selanjutnya aku ya awalnya pas dulu modalnya 75 juta, lalu beli perlengkapan 500.000, jadi kasnya 75 juta dikurangi 500.000, sisa 70 pakai 500, lalu membeli bukan perlengkapan lalu membeli membeli perlengkapan lagi peralatan secara kredit sebesar 20 juta. Kasnya kenapa tidak berkurang, karena 20 juta itu secara kredit dulu. Lalu udah Bu. Jadi ini udah sampai ke transaksi yang ketiga ya? Selanjutnya Transaksi selanjutnya yang keempat, menerima jasa selama bulan Januari. Nah kan barangkali ada yang mau
Selama bulan Januari sebesar 65 juta. Karena pendapatan sehingga menambah di sebesar 65 juta. Kemudian menambah juga di modal sebesar 65 juta. Kemudian yang E yaitu membayar sewa ruangan. Jadi mengurangi kas, mengurangi kas atau mengurangi modal. Nah, selanjutnya membayar gaji sudah salah ya, mengurangi kas dan juga mengurangi Modal. membayar sebagian hutangnya kepada toko murah sebesar 10 Juta. juta. Nah ini berarti mengurangi kas sama mengurangi hutang. Selanjutnya kalau bulan Januari Ibu. kemudian diambil untuk keperluan sendiri. Sehingga persamaan akuntansi seperti itu. Kalau dijumlahkan untuk yang sesi debit dan sesi kredit ini sama atau tidak? Oke, di sini ada yang ditanyakan. Oke, di sini ada lagi persamaan akuntansi, yaitu harta dengan tanggung modal. Sudah masuk ke dalam laporan neraca. Coba ada yang mau menjelaskan mengenai aktiva dan pasifa dari neraca ini? Silakan. Ada? Ini laporan neraca terdiri dari Laporan neraca itu terdiri dari aktiva dan pasifa, di mana aktiva berisi kas, peralatan, perlengkapan jumlah, dan pasifa berisi utang, modal, dan jumlah. untuk aktivanya apakah harus sama tidak dengan pasifa? Tidak. Ya, harus sama tidak? Harus. Kalau jumlah harus jumlahnya harus. Kalau ini di aktiva jumlahnya berapa? 95. Kemudian untuk pasifa? Nah, di sini ada yang ditanyakan? Ya, jika tidak, kita lanjut lagi ya. Nanti dalam laporan keuangan dan rekening hutang. Mengenai laporan keuangan ada yang ditanyakan? Laporan keuangan dan rekening hutang yaitu merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang dilakukan. Berarti laporan keuangan dibuat selama 1 tahun. Laporan keuangan yang disusun biasanya terdiri dari dan juga laporan perubahan modal. Ada yang mau mencoba menjelaskan mengenai pengertian dari neraca laporan laba rugi? Putri? Untuk laporan keuangan yang disusun biasanya terdiri dari 3. Yang pertama ada neraca. Neraca yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Yang kedua ada laporan rugi laba, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha atau penghasilan dan biaya-biaya perusahaan selama satu periode akuntansi. Yang ketiga ada laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal perusahaan dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah pada akhir periode. Oke, bagus dulu dong buat Nah, kemudian ini untuk neraca tadi sudah dijelaskannya mengenai halaman-halamannya, unsur-unsurnya dari mulai harta, hutang, dan Modal. Nah, ini contoh laporan dari neraca. Terdiri dari harta, hutang, dan modal, semuanya harus Sama. Balance. harta terdiri dari apa saja? Peralatan. Nah, kalau di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa ada akumulasi penyusutan peralatan? Karena peralatannya menyusun. Oke, kalau yang tanah menyusut nggak kalau tanah? Tidak. Nah, selanjutnya ada hutang ya. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Ini ada laporan laba rugi. Tadi sudah dijelaskan untuk melihat apakah laporan perusahaan itu rugi atau laba. Nah, ini ada contoh dari laporan laba rugi. Benar-benar kita
Silakan, ada yang mau menjelaskan mengenai laporan baru? Dan Pendapatan jasa salon sebesar 35 juta, lalu dikurangi biaya-biaya tersebut, dikurangi 28 juta, jadi 35 juta dikurangi 28 juta 150 ribu. Nah, laba bersihnya itu sisa 6 juta 850 ribu. Oke, gue undang dari laporan ini sudah terlihat bahwa laporannya itu adalah laba. Nah, ini juga dari rekening perusahaan. Kalau rekening perusahaan itu ada selanjutnya ada aturan perdebitan dan perkreditan rekening-rekening dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini bisa juga disebut sebagai saldo normal. Nah, untuk saldo normal ini silakan ada yang mau menjelaskan mengenai saldo normal ini. Kelompoknya itu ada berapa? 5 ya. Yang pertama adalah untuk saldo normalnya harta di kemudian apabila bertambah apabila berkurang di untuk hutang saldo normalnya di bertambah berkurang modal saldo normalnya bertambah apabila berkurang kemudian ada pendapatan saldo normalnya apabila berkurang kemudian yang terakhir saldo normalnya adalah apabila bertambah apabila berkurang pakai apa gitu buat luar biasa sekali. Nah, kita sudah berada di akhir sesi ya. Jadi berikut adalah tugasnya. Tugas dari pengusaha laundry sukses tahunnya 2022 tapi bulan ini. Untuk tugas ini nanti dikumpulkan minggu depan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah. Jadi untuk hari ini apa yang sudah kita bahas? Apa saja? Laporan perubahan modal. Alhamdulillah, marilah kita tutup saja. Boleh lanjut dengan baca penggalan bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akan bertemu lagi di depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.